Yes, ini jelas bikin bobotoh Persib bahagia kah? Ternyata Persib Bandung tak wajib harus cetak 4 gol di leg kedua melawan Ratchaburi demi lolos babak 8 besar ACL 2 2026. Semuanya bisa dibuat kaget dengan format kelolosan dari AFC. Wah, seperti apakah? Yuk temukan jawabannya di sini. Alhamdulillah, kabar gembira. Wak Haji Umuh Mukhtar sampaikan kejutan spesial yang jelas bikin bobotoh sangat bahagia mendengarnya. Wah, kira-kira apa ya? Begini penjelasan lengkapnya. Langsung satset gerak cepat. Manajemen Persib tambah pemain asing baru untuk leg 2 babak 16 besar ACL 2 lawan Ratchaburi. Sosok itu bernama Nemanja Matic dari klub Italia Sassuolo. Dikontrak 2 tahun, langsung didaftarkan ke AFC. Jadi tuntutanku usai statistiknya begitu mantap. Penasaran? Simak video sampai selesai. Ini baru pemain mental kelas Eropa. Begini saywar keras Federico Barba jelang leg 2 lawan Ratchaburi di babak 16 besar ACL 2 2025-26. Sampai bikin bobotoh terharu mendengarnya. Penasaran? Saksikan semuanya di sini. Gokil, ini baru jos. Bojan Hodak sudah temukan strategi remontada untuk leg 2 lawan Ratchaburi. Wah, seperti apa ya kira-kira taktiknya? Yuk simak video sampai beres. Maung Bandung, ayo bangkitlah, terkam lawanmu. Ayo semua buat kamu yang ngaku bobotoh Persib sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih dan hatur nuhun barudak. Yes, ini jelas bikin bobotoh Persib bahagia kah? Ternyata Persib Bandung tak wajib harus cetak 4 gol di leg kedua melawan Ratchaburi demi lolos babak 8 besar ACL 2 2026. Semuanya bisa dibuat kaget dengan format kelolosan dari AFC. Wah, seperti apakah? Yuk temukan jawabannya di sini. Kekalahan telak 0-3 dari Ratchaburi FC di leg pertama memang menjadi pukulan berat bagi Persib Bandung. Jalan menuju perempat final AFC Champions League 2 2025-2026 tampak menanjak terjal. Namun, harapan belum sepenuhnya padam. Masih tersisa 90 menit penentuan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA, Rabu 18 Februari 2026. Malam itu bisa menjadi panggung pembuktian atau akhir perjalanan. Babak 16 besar menggunakan format kandang dan tandang, penentuan kelolosan dihitung berdasarkan agregat 2 pertandingan. Agar bisa langsung lolos, Persib wajib menang dengan selisih lebih dari 3 gol. Jika Ratchaburi mencetak gol, skor yang dicetak Persib harus lebih banyak lagi. Artinya, kemenangan 4-0, 5-1, 6-2, 7-3, dan seterusnya selama unggul agregat menjadi skenario yang paling dinanti dan diperbincangkan supporter. Bagaimana jika Persib menang 3-0? Agregat menjadi 3-3. Dalam kondisi tersebut, pertandingan akan dilanjutkan ke extra time, 2 kali 15 menit. Apabila tetap imbang setelah perpanjangan waktu, laga akan ditentukan melalui adu penalti. Keuntungan bagi Persib, laga berlangsung di GBLA di hadapan bobotoh sendiri. Tentu saja, comeback 4 gol bukan perkara mudah. Selain pembenahan lini pertahanan dan peningkatan efektivitas serangan, faktor mental akan menjadi penentu. Bermain menyerang sejak menit awal adalah harga mati. Gol cepat bisa mengubah momentum sekaligus menekan mental lawan. Kini pertanyaannya bukan sekadar soal hitung-hitungan agregat. Mampukah Persib menjawab tekanan dan menciptakan malam bersejarah di Bandung? Menurut Anda, apakah Maung Bandung sanggup membalikan keadaan? Tulis pendapat dan prediksi Anda di kolom komentar. Alhamdulillah, kabar gembira. Wak Haji Umuh Mukhtar sampaikan kejutan spesial yang jelas bikin bobotoh sangat bahagia mendengarnya. Wah, kira-kira apa ya? Begini penjelasan lengkapnya. Kabar baik menghampiri Persib Bandung jelang leg kedua babak 16 besar AFC Champions League ACL 2 2025-26.
Saat menghadapi Ratchaburi FC, kekuatan Maung Bandung diprediksi akan lebih lengkap. Tertinggal 3 gol membuat laga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) Rabu malam 18 Februari 2026 menjadi pertaruhan besar. Persib tak punya pilihan selain tampil habis-habisan demi membalikan keadaan. Pada pertemuan kedua nanti, Persib diprediksi bakal kembali diperkuat oleh Beckham Putra Nugraha yang absen di leg pertama karena cedera. Selain Beckham, sebelumnya Persib juga tanpa Mark Klok dan Julio Cesar. Absennya Beckham Putra dan Mark Klok diakui Umuh Mukhtar cukup terasa dampaknya, terutama Beckham Putra yang selalu bermain sepenuh hati dan energinya yang besar. Suatu kerugiannya karena mereka motornya, Mark Klok juga ya, tapi Beckham kan masih ada sakit, capek, gitulah, kata Umuh Mukhtar. Ia pun berharap kondisi tim lebih siap saat laga penentuan digelar. Insya Allah akan lebih lengkap di tanggal 18 Februari 2026. Berdoa sajalah, minta doanya dari Babotoh, ujarnya. Menurut Umuh, 2 pemain lain, Levin Kurzawa dan Sergio Castel, masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Ia berharap keduanya bisa memberi kontribusi lebih saat Persib menjamu Ratchaburi di Bandung. Ya, belum kelihatan, belum. Mereka harus adaptasi dulu, kata Umuh Mukhtar yang juga menjabat komisaris PT Persib Bandung bermartabat itu. Meski mengakui laga nanti sangat berat, Umuh tetap menyimpan optimisme. Ya, sabarlah, mudah-mudahan besok di tanggal 18 Februari 2026, mereka, Ratchaburi FC, mudah-mudahan kecapean atau alasan apalah, tidak menutuplah walaupun sangat berat menghadapinya, ujarnya. Bermain di kandang sendiri, Umuh berharap Persib tampil lebih ngotot demi mengejar defisit 3 gol. Ya, harapannya di kandang harus lebih semangat, lebih tinggi, kita harus lebih hati-hati. Jangan sampai kalah, jangan sampai draw, harus menang di atas 3-0 jadi draw, kata Umuh. Dengan dukungan penuh Bobotoh di GBLA dan potensi kembalinya sejumlah pemain kunci, mampukah Persib menciptakan comeback dramatis? Menurut Anda, apakah Maung Bandung bisa membalikan keadaan? Sampaikan pendapat dan prediksi Anda di kolom komentar. Langsung satset gerak cepat. Manajemen Persib tambah pemain asing baru untuk leg 2 babak 16 besar ACL Tu lawan Ratchaburi. Sosok itu bernama Nemanja Matic dari klub Italia Sassuolo. Dikontrak 2 tahun, langsung didaftarkan ke AFC. Jadi tuntutanku usai statistiknya begitu mantap. Penasaran? Simak video sampai selesai. Nemanja Matic dikenal luas sebagai gelandang bertahan yang solid dan cerdas dalam membaca permainan. Musim ini di Serie A, Matic telah mencatatkan statistik yang mengesankan dengan rata-rata 60 umpan sukses per pertandingan dengan akurasi 87%, sebuah angka yang menunjukkan penguasaan bola dan kemampuan distribusi yang sangat baik. Ini sangat penting bagi Persib yang ingin membangun serangan dari lini tengah dengan lebih efisien, terutama saat bermain di turnamen sekelas ACL2. Pengalaman internasional yang tak tertandingi. Sebagai pemain yang memiliki pengalaman bertarung di level top Eropa dengan klub-klub besar seperti Chelsea dan Manchester United, Matic akan membawa kekayaan pengalaman yang sangat dibutuhkan oleh Persib, khususnya dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di ACR. Keberadaan Matic di lini tengah akan memberi stabilitas dan meningkatkan kedalaman tim. Sangat penting di ajang dengan format kompetisi yang intens. Defensive shield yang solid. Salah satu aspek yang paling menonjol dari permainan Matic adalah kemampuannya dalam bertahan. Statistik mencatat bahwa ia berhasil mencatatkan 2,3 tackle per pertandingan dan 1,1 intersepsi yang menunjukkan ketangguhannya dalam merebut bola dari lawan. Kemampuan defensif seperti ini akan sangat berguna bagi Persib yang seringkali harus menghadapi serangan balik cepat dari tim-tim kuat di ACL. Kehadiran Matic akan memperkokoh sektor tengah Persib, memberi perlindungan ekstra kepada lini belakang. Kualitas kepemimpinan. Matic memiliki reputasi sebagai pemimpin yang tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak. Di Sassuolo, ia dikenal sebagai figur yang memotivasi rekan-rekannya di lapangan. Dan ini adalah kualitas yang sangat dihargai oleh pelatih Persib Boyan Hodak. Dengan karakter yang dimiliki Matic, ia bisa menjadi sosok yang sangat penting dalam merangsang mentalitas juara di tim, apalagi di kompetisi bergengsi seperti ACL.
menambah kedalaman skuad dan alternatif permainan. Matic menawarkan fleksibilitas taktis berkat kemampuannya bermain baik sebagai gelandang bertahan maupun gelandang sentral. Statistik menunjukkan ia mampu beradaptasi dengan berbagai gaya permainan, baik bertahan maupun menyerang. Keberagaman peran ini akan memberikan banyak pilihan bagi Bojan Hodak dalam meracik taktik dan formasi, terutama jika Persib menghadapi tim dengan berbagai gaya permainan yang berbeda di ACL. Ini baru pemain mental kelas Eropa. Begini saywar keras Federico Barba jelang leg 2 lawan Ratchaburi di babak 16 besar ACL2 2025-26. Sampai bikin bobotoh terharu mendengarnya. Penasaran? Saksikan semuanya di sini. Bek andalan Persib Bandung, Federico Barba, angkat bicara usai kekalahan 0-3 dari Ratchaburi FC pada leg pertama babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-26. Menurut Barba, Maung Bandung sebenarnya memiliki peluang, namun peluang itu tak cukup dimaksimalkan dengan kualitas penyelesaian akhir yang tajam. Sebaliknya, Ratchaburi tampil lebih klinis. 3 peluang mampu mereka konversi menjadi gol, hasil yang kini memaksa Persib bekerja ekstra keras di leg kedua. Kami memiliki peluang dan kami bicara juga mengenai kualitas. Saya pikir kami melakukan cukup banyak kesalahan di laga ini, yang mana itu harusnya tidak boleh terjadi dalam pertandingan seperti ini, kata Barba. Bek asal Italia itu tak menampik kekecewaan yang dirasakan tim. Baginya, kekalahan dengan skor mencolok bukan situasi yang mudah untuk dijelaskan panjang lebar. Tidak ada yang lain, ketika kalah tentu tidak mudah untuk bicara. Sekarang saya rasa lebih baik untuk diam dan kembali ke rumah lalu menatap ke depan, tegasnya. Meski tertinggal agregat 3 gol, Barba menegaskan peluang belum tertutup. Masih ada 1 laga penentuan yang akan digelar di kandang sendiri. Ketika kalah dengan skor 0-3, tidak banyak kata yang bisa disampaikan. Kami beruntung karena masih memiliki 1 pertandingan lagi di kandang dan kami sangat kuat di sana, kata Barba. Optimisme pun tetap dibawa pulang ke Bandung. Ia memastikan mentalitas tim belum runtuh. Sekarang kami akan pulang dengan membawa mentalitas bahwa semua masih bisa terjadi. Jadi sampai bertemu di Bandung, ujar Barba. Leg kedua nanti akan menjadi ujian karakter bagi Persib. Apakah mentalitas semua masih bisa terjadi benar-benar bisa diwujudkan di hadapan publik sendiri? Bagaimana menurut Anda? Mampukah Persib membalikkan keadaan di Bandung? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Gokil, ini baru jos. Bojan Hodak sudah temukan strategi remontada untuk leg 2 lawan Ratchaburi. Wah, seperti apa ya kira-kira taktiknya? Yuk simak video sampai beres. Jelang leg kedua melawan Ratchaburi FC di Bandung, Persib Bandung menghadapi pekerjaan rumah yang tak bisa ditunda, membenahi organisasi pertahanan. Kekalahan 0-3 di kompetisi Asia menjadi cermin bahwa ada celah yang harus segera ditutup. Pelatih Bojan Hodak sebelumnya mengakui timnya mengalami masalah sejak awal laga, mulai dari kegagalan menguasai lini tengah hingga kurang sigap mengantisipasi second ball dan serangan balik lawan. Situasi tersebut terlihat jelas saat Persib menelan kekalahan telak 0-3 dari Ratchaburi FC. Sejak menit awal, ritme permainan tak berkembang sesuai rencana, dan celah antar lini mudah dieksploitasi. Secara taktik, Persib sebenarnya sempat menunjukkan performa lebih stabil ketika menerapkan pressing terukur dengan blok pertahanan yang tidak terlalu tinggi. Pendekatan ini berpotensi kembali digunakan untuk mengurangi risiko serangan balik cepat, senjata yang sebelumnya begitu efektif dimanfaatkan lawan. Belajar dari kemenangan 3-1 atas Borneo FC, organisasi permainan yang agresif namun tetap terstruktur terbukti mampu menekan kreativitas lawan sekaligus menjaga keseimbangan lini belakang. Formula ini bisa kembali jadi rujukan. Di laga nanti, kekokohan antar lini diperkirakan menjadi fokus utama.
Peran gelandang bertahan akan krusial dalam memutus aliran bola vertikal, mengantisipasi early cross, serta mengamankan second ball, area yang sebelumnya menjadi titik lemah. Masalah start lambat pun menjadi catatan penting. Persib kebobolan cepat dan kehilangan momentum sejak awal pertandingan dalam laga internasional terakhir. Hal ini menjadi alarm serius bagi tim pelatih untuk memperbaiki pendekatan taktik sebelum kembali bersaing di kompetisi domestik. Bojan Hodak sendiri menyatakan performa buruk sejak awal laga menjadi penyebab utama hasil negatif tersebut. Dengan jadwal padat dan ambisi menjaga posisi di papan atas, Persib dituntut menemukan kembali keseimbangan antara pressing agresif dan stabilitas defensif. Laga di Bandung bukan sekadar soal mengejar agregat, tetapi juga pembuktian bahwa evaluasi benar-benar dijalankan. Menurut Anda, pendekatan apa yang paling tepat untuk meredam kekuatan Ratchaburi di leg kedua? Apakah pressing tinggi tetap relevan atau justru blok menengah lebih aman? Sampaikan analisis Anda di kolom komentar.